Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk edisi Sabtu 13 Juli 2024. Mari kita mempersiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari kitab Bilangan pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sebelum kita memasuki saat teduh, mari Bapak dan Ibu Saudara terkasih, kita berdoa memohonkan penyertaan Tuhan. Tuhan, Allah yang penuh kasih, terima kasih kami ucapkan Bapa, karena Tuhan kembali pertemukan kami dengan waktu teduh pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, semua ini terjadi atas kemurahan Tuhan. Semua yang terjadi karena kemurahan Tuhan semata kepada kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang boleh kami awali dengan bersaat teduh, menikmati perjumpaan bersama Tuhan melalui firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, layakkan kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan menerima pengajaran dari-Mu untuk menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati kami Bapa, pelihara kami Tuhan, dan jadikan waktu teduh ini menjadi momen yang sangat istimewa buat kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Bilangan pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 36. Judul perikop adalah berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 bulan itu, awan itu naik ke atas kemah suci tempat hukum Allah. Orang Israel pun berangkat dari padang gurun Sinai menurut urutan keberangkatan mereka, sampai awan itu diam di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Yang terdahulu berangkat ialah tentara yang di bawah panji kesatuan Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai pasukan suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Yang mengepalai pasukan suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu, kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah tentara yang di bawah panji kesatuan Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Elizur bin Syedeur. Yang mengepalai pasukan suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurissyadai. Yang mengepalai pasukan suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehawel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah tentara yang di bawah panji kesatuan Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai pasukan suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai pasukan suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua tentara itu, berangkatlah tentara yang di bawah panji kesatuan Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai pasukan itu ialah Ahiezer bin Amishyadai. Yang mengepalai pasukan suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okram. Yang mengepalai pasukan suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah urutan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu Musa berkata kepada Hobab bin Rehuel, orang Midian, mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dijanjikan Tuhan ketika Ia berfirman, 'Aku akan memberikannya kepadamu.' Ikutlah bersama kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu,
sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel. Jawabnya kepada Musa, "Aku tidak akan ikut, tetapi aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku." Kata Musa, "Janganlah kiranya meninggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama kami, kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Setiap kali tabut itu berangkat, Musa berkata, "Bangkitlah ya Tuhan, supaya musuhmu berserakan dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Setiap kali tabut itu berhenti, ia berkata, "Kembalilah ya Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Amin. Demikian firman Tuhan. Kamu tidak pernah sendiri. Tayammu misak-misak. Pernahkah Anda berada pada titik terendah kehidupan, lalu merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami kondisi tersebut, lalu merasa Tuhan begitu jauh dari Anda? Apakah memang benar demikian? Bacaan hari ini berkisah tentang penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel pasca perjanjian Sinai ke tanah yang dijanjikan. Seperti apa penyertaan Tuhan bagi umatnya? Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dapat kita temukan dalam beragam cara. Pertama, Tuhan memakai Hobab menjadi penunjuk jalan ke tanah perjanjian. Kedua, tabut perjanjian menjadi penanda kehadiran Tuhan yang meyakinkan mereka akan jaminan perlindungan Tuhan dari para musuh. Ketiga, awan yang dipakai Tuhan untuk menaungi mereka dari terik matahari. Ketiga cara tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kesungguhan Tuhan untuk menjaga dan menyertai umatnya sehingga mampu menapaki beratnya perjalanan tersebut. Lebih lanjut, hal itu juga menegaskan bahwa Tuhan dapat menggunakan beragam cara menyatakan penyertaannya. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendiri menjalani hidup ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Sama seperti penyertaannya bagi bangsa Israel, Ia juga terus menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Jangan pernah merasa putus asa ketika Anda berjalan di padang gurun atau titik terendah kehidupanmu, sebab awannya akan selalu menaungi dan menyertaimu. Amin. Ucap syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan boleh kami isi dengan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu dan renungan ini boleh menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagaimana Tuhan menyertai umat-Mu Israel, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami ikut mengucap syukur, kami ikut bersuka cita buat kesehatan, buat berkat karunia, keberhasilan, buat pertambahan usia, buat banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kami boleh perhitungkan sebagai berkat Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan Tuhan sediakan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan melindungi bangsa dan negara ini sehingga sampai dengan hari ini kami masih boleh hidup dengan tenang dan damai di negara kami.
berbagai gejolak yang mungkin masih terjadi di pelosok-pelosok negara ini, Tuhan boleh turut campur di dalamnya. Tuhan boleh menggunakan pemerintah kami, aparat penegak hukum, anggota masyarakat, untuk tetap menjaga agar negara ini tetap utuh dan tetap ada di dalam damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berjuang sepanjang hari ini, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari penghidupan yang layak, mereka yang berjuang untuk mendapatkan pasangan yang sepadan, mereka yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan dekap dengan erat. Temani kami semua Bapa. Kami boleh berjalan di dalam keyakinan bahwa Tuhan menggenggam erat tangan kami satu persatu. Bapa, kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Tuhan persiapkan kami semua. Tuhan mampukan kami para orang tua berjuang untuk mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami di dalam menjalankan studi mereka. Pelihara mereka Tuhan, lindungi senantiasa. Tibakan mereka di masa depan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan tetap ingatkan mereka untuk setia di jalan Tuhan, untuk setia melayani Tuhan berdasarkan talenta yang Tuhan berikan buat mereka. Kami Tuhan juga memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya waktu teduh yang kami nikmati hari ke hari membuat kami menjadi pribadi yang terus meninggalkan dosa di belakang kami dan terus menjelang kehidupan yang baik yang berkenan kepadamu. Temani kami menjalani hari ini Tuhan. Kiranya setiap berkat yang kami nikmati boleh kami syukuri dan senantiasa mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu. Kami berdoa dan menaikkan syafaat ini ke hadirat Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita memasuki penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Sebab sama seperti bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, maka Ia juga akan terus menyertai dan melindungi kita dengan ragam cara yang terkadang tidak kita sadari. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.